Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 10 kali 10 meter. Seperti biasa, Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Jadi, untuk ilustrasi rumah kali ini adalah bentuknya persegi. Dari Om Ben memberikan ukuran 10 kali 10 meter. Seperti biasa, kalau memang untuk membangun rumah kita harus men-sket dulu ya, untuk garis-garis ruangannya itu mau seperti apa dan mau panjang lebarnya itu seberapa. Ya tentunya akan disesuaikan dengan luasan dari rumah atau sketsa yang sedang dibuat. Kalau dari Om Ben sendiri, ini di sini Om Ben sudah bikin sketsanya ya. Jadi sketsa di sini meliputi ruangan ya, ada ruangan kamar tidur, kamar utama, terus ada ruang tamu, ada carport dan ada taman ya di depan sama di belakang rumah. Nah, tadinya Om Ben hanya mau bikin satu toilet ya, satu toilet sharing di sini. Cuman sepertinya kalau satu toilet sharing ini nanti merepotkan untuk seluruh penghuni yang ada di rumah ya. Nanti pagi akan potensial untuk rebutan. Jadi ini Om Ben bikin toilet juga di belakang ya, di taman yang di bagian belakang. Tujuannya ya jelas ya, agar penghuni rumah itu tidak berebut toilet lah. Jadi kalau ada toilet dua mending, jadi bisa untuk sharing di dua tempat. Oh iya, ini untuk ruangan-ruangannya selain Om Ben sudah warnain ya supaya makin jelas itu terlihatnya ruangan untuk apa aja. Ini juga Om Ben hitung untuk luas ruangannya per meter persegi ya. Jadi kalau memang ini mau dilihat dari depan, itu yang hijau itu taman, terus yang ada kayak paving block sama kehijauan itu adalah untuk carport mobil. Nah, itu yang kecoklatan itu adalah teras ya. Dan untuk yang seperti kebiruan warna itu, warna air, itu adalah kolam di depan rumah. Nah, nanti akan Om Ben modifikasi juga untuk kolamnya itu nyampe ke halaman depan ya. Jadi seperti mau masuk rumah itu seperti lewat jembatan dulu. Setelah masuk dari depan, dari pintu rumah, nanti akan langsung ketemu dengan ruang tamu. Nah, di belakangnya ruang tamu itu ada ruang keluarga ya. Nah, ruang keluarga itu langsung dapat akses ke toilet juga, dan toilet itu juga berdekatan dengan kamar utama. Nah, kalau yang di sebelah depannya dari garasi itu adalah kamar anak, yaitu ada dua. Jadi kamar anak yang pertama dan yang kedua itu memiliki luasan yang berbeda, cuman hanya beberapa senti saja. Jadi mungkin tidak terlalu terasa perbedaannya. Nah, ini adalah gambaran untuk yang sudah Om Ben kasih perabotan ya. Jadi kalau Om Ben udah kasih perabotan di sini, harapannya om-om semua yang lihat video ini tuh bisa ngebayangin kira-kira dengan ukuran rumah sekian, tata ruang yang seperti ini, perabotan yang bisa masuk itu apa saja dan peletakannya seperti apa. Untuk ruang cucinya ini terletak di belakang tadi Om ya, udah dilengkapi mesin cuci sama tempat buat jemur. Nah, terus untuk ruang tamu ini ya cukup terlihat jelas ya Om ya. Itu depannya adalah kolam sama ada semacam jembatan ya Om ya. Nah, ini Om Ben kasih pembatas berupa railing chrome dan kaca ya. Jadi biar kesannya itu elegan, biar terkesan agak mewah dikit gitu. Nah, selain itu juga pagar ini nanti berfungsi buat membatas ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak bermain ya, atau anak sendiri atau anak dari teman-teman atau anaknya tetangga saat bermain di dekat lingkungan kolam, itu mencegah mereka untuk jatuh ya ke dalam kolam. Kolam ini nantinya juga Om Ben desain tidak memiliki atap ya. Jadi air hujan itu bisa langsung jatuh ke kolamnya. Nah, terus untuk sekeliling tembok dari kolam itu juga Om Ben beri jendela. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar penghuni rumah itu tetap bisa melihat atau mengakses kolamnya itu lewat dalam rumah ya. Tetap bisa dilihat lewat jendela. Untuk ruang tamu dan ruang keluarga di sini hanya dibatasi dengan pintu ya, pintu solid di sini. Bisa diganti juga dengan tirai atau korden
ya, cuman mungkin kurang privasi ya, karena suaranya baik itu suara tamu atau mungkin suara yang dari ruang keluarga itu bisa tetap terdengar di dua ruangan itu. Jadi kalau saran dari Om Ben sih tetap dengan pintu kayu. Untuk ruangan keluarga di sini udah Om Ben lengkapi dengan TV ya, TV dan kabinet TV-nya sekalian. Jadi selain dari tempat TV, kabinet itu juga bisa untuk menyimpan koleksi pajangan ya, juga konsol game dan kaset-kaset game juga bisa disimpan di kabinet itu. Untuk kamar mandi tadi ada dua ya, di tengah sama di belakang yang di taman. Luasannya berbeda, jadi lebih luas yang di dalam atau yang di tengah rumah daripada yang di pinggir. Nah, untuk komposisinya sendiri sama ya, sama-sama ada shower, sama ada wastafelnya, dan tentunya ada toilet duduknya juga. Untuk AC seperti biasa Om Ben letakkan di atas pintu dari masing-masing ruangan ya. Dan tentunya untuk tempat tidur juga tidak langsung sejajar dengan AC ya, supaya nanti waktu tidur itu tidak langsung tersembur AC, karena itu jadi resiko nanti sakit ya, bisa masuk angin. Nah, ini adalah penampangnya ya. Kalau sudah diisi perabotan kurang lebih seperti ini ya Om ya. Ini untuk ruang keluarganya ya, ada TV, ada PlayStation 5 di situ. Terus ini udah ada meja makan juga di dekat dapur. Dan ini untuk gambaran kamar mandinya itu seperti ini ya Om ya, udah cukup lengkap. Terus ini untuk kamar tidur utama, ada PS-nya juga dan ada TV juga. Itu bareng sama kabinet sekalian meja rias. Ini untuk ruang tamunya. Dan ini adalah untuk tempat tidur anak ya. Di situ udah ada lemarinya, itu lemari buat bajunya anak-anak. Dan itu adalah garasinya ya, dengan komposisi satu mobil ya, satu mobil sedan. Itu paling bisa ditambah dengan satu motor, sama ada sepeda anak ya, mungkin satu unit aja. Oke Om, sekarang Om Ben lanjut pembahasan terkait atap ya. Di sini Om Ben pilih atap yang kompak ya, untuk yang seperti yang di perumahan. Jadi nanti atapnya itu terdiri atas bangunan beton, juga nanti ada sebagian bangunan yang dengan genting ya. Untuk bagian belakangnya ini yang ruang jemuran. Seperti biasa dari Om Ben akan memilih untuk menggunakan atap yang transparan ya. Jadi yang bagian belakang ini Om Ben tinggikan kurang lebih sekitar 110 cm, terus yang bagian depannya ini sekitar 60 cm. Nah, nanti dipasang atap yang transparan. Nah, atap transparan sendiri di sini ada macam-macam ya. Ini ada yang fix ya, artinya memang seperti itu, seperti kaca ditempel, atau yang bisa digerakkan, jadi bisa dibuka sama bisa ditutup. Nah, itu ada lagi yang seperti itu. Nah, ini aplikasinya nanti monggo disesuaikan dengan kebutuhan dari Om semua. Nah, ini udah Om Ben warnai untuk atapnya ya Om ya. Untuk gentingnya sendiri Om Ben kasih warna hitam, dan untuk atap cor betonnya di sini Om Ben kasih warna biru kehitaman ya. Nah, ini adalah bagian dari atas kolam ya, bagian dari atas kolam yang tidak beratap tadi yang sudah Om Ben ceritakan. Jadi untuk kolamnya sendiri nanti bisa kena air hujan ya secara langsung. Sekarang Om Ben desain ya untuk tamannya. Nah, ini untuk tamannya diisi dengan tanaman bunga-bungaan saja ya. Dan sebelahnya ini nanti diisi teras ya, buat tempat duduk, jadi bisa melihat bunga. Dan nanti di bagian depannya itu nanti dikasih kolam ya. Jadi kolamnya ini terusan dari kolam yang pertama tadi sampai dengan batasan yang terluar dari luas tanahnya. Jadi nanti kesannya adalah kalau mau masuk rumah itu harus lewat jembatan dulu. Untuk sisi pinggir dari kolamnya ini Om Ben bikin semacam tempat duduk ya, jadi bisa buat santai kalau sore-sore lihat kolam atau lihat tamannya. Nah, ini tentunya juga harus dibuat pagar pembatas ya, untuk keamanan juga ya, karena itu kolam ya, bahaya nanti kalau misalnya ada yang kecebur, entah itu anak sendiri, anak tetangga, atau anak dari tamu ya. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Tentunya pembatasnya harus kuat dan tegas ya, jadi nggak bisa dilewati dengan mudah oleh anak-anak. Nah, ini karena untuk tampilan rumah juga, jadi harus terkesan enak ya buat dilihat ya. Ini dengan bahan kaca dan
besi kerum-keruman ya. Nah ini juga untuk privasi ya. Ini Omben kasih tiang ya langsung ke atas. Jadi yang duduk-duduk di duduk di situ untuk lihat kolam ataupun lihat taman ya tetap punya kesan privasi dengan adanya tembok yang menutup di tempat duduknya. Untuk tempat duduknya sendiri ini Omben kasih keramik dengan motif kayu ya, sehingga terkesan lebih natural, dan dindingnya ini dengan motif batu ya, jadi kesannya juga natural. Nah ini adalah penampang dari rumahnya ya. Untuk bagian depannya dan bagian atasnya ya terlihat seperti itu ya. Ada atap yang dari beton, ada yang transparan di belakang, dan ada atap yang berlubang ya langsung menuju ke kolam. Nah ini untuk rumahnya ya, dari tampak depan sampingnya, dan ini untuk dari bagian atasnya ya untuk melihat dari atapnya. Dan ini bagian depan ada taman, kolam, tempat duduk ya, juga garasi mobilnya ya. Ini dari atasnya lagi bisa dilihat ya untuk atap yang transparan sama tandon air. Nah terus ini dari samping ya, dari samping bagian atas melihat carportnya, dan ini dari samping rumahnya ya. Dan ini adalah detail dari pintu masuknya ya Om. Jadi pintu masuknya tuh lewat semacam jembatan gitu di atas dari kolamnya, dan ini tampang dari depannya. Demikian untuk ilustrasi rumah dari Omben untuk ukuran 10x10 meter. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan respon yang positif, dan juga share ke teman-teman Om semua yang lagi cari inspirasi untuk bikin rumah. Sampai ketemu lagi nanti di desain-desain dari Omben yang selanjutnya. Terima kasih.